Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pondu Rizky Dermawan dengan NPM saya yaitu 514240074. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang hak merek. Jadi, apa sih dari hak merek itu? Hak merek tersendiri itu masih bagian dari hak kekayaan intelektual atau bahasa gampangnya haki. Nah, hak merek tersendiri itu bertujuan untuk melindungi suatu produk ataupun jasa. Pastikan produk ataupun jasa itu memiliki simbol ataupun logo. Nah, tidak hanya simbol dan logo, tapi hak merek juga melindungi seperti nama, tulisan, ataupun grafis. Untuk grafisnya sendiri seperti garis-garis ya. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya agar produk dan jasanya itu bisa dibedakan dengan satu dan yang lainnya agar tidak membingungkan. Untuk hak merek sendiri itu juga dapat perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, baik individu maupun badan hukum. Yang bertujuannya itu agar apa? Agar pihak lain itu tidak dapat memakai merek tersebut tanpa izin. Nah, dalam dunia bisnis, pembuatan merek itu menjadi langkah penting karena hak merek ini tuh adalah bagian identitas utama sebuah produk dalam persaingan perdagangan. Contohnya, misalnya produk A dan produk B ini itu memiliki kesamaan logo nih. Jadi dari konsumennya sendiri itu tidak tahu gitu identitas yang asli dari logo A dan logo B, sehingga itu membingungkan para konsumen gitu, yang mana logo yang asli apakah produk A apa produk B gitu. Nah, dari hal itu tuh kan bisa gitu, dari hak kemiripan itu kan bisa memicu tuntutan hukum gitu yang berpotensi untuk membingungkan konsumen. Oleh karena itu, hak merek tersendiri itu memiliki peran yang strategis dalam menjaga persaingan. Yang hak merek tersendiri itu sudah ada undang-undangnya, undang-undang yang tertulis, yaitu UU nomor 20 tahun 2016. Jadi, merek adalah tanda grafis yang dipakai untuk membedakan produk ataupun jasa. Hak merek tersendiri itu juga ada jenis-jenisnya. Jenis-jenis mereknya yaitu meliputi merek dagang yang digunakan pada produk makanan, minuman, ataupun pakaian. Selanjutnya ada merek jasa. Nah, merek jasa ini digunakan pada layanan seperti jasa pengiriman, jasa layanan transportasi, dokter, ataupun pengacara. Selanjutnya ada merek kolektif. Nah, hak merek kolektif ini tuh digunakan bersama oleh banyak pihak. Nah, selanjutnya tujuan signifikan dari hak merek tersebut apa aja sih? Nah, tujuan dari hak mereknya sendiri itu yang pertama untuk melindungi produk ataupun jasa. Nah, memberikan kepastian dan perlindungan hukum, mencegah persaingan yang tidak sehat. Tadi yang seperti tadi, misal dari produk A dan produk B itu sama-sama memiliki kemiripan gitu. Hal itu kan tidak menjadi persaingan yang tidak sehat ya. Selanjutnya, meningkatkan nilai ekonomi, reputasi, dan daya saing usaha.
Selanjutnya, mendorong kreativitas dan inovasi supaya pelaku usaha menjadi lebih kreatif, tidak hanya mengikuti pasar. Selanjutnya, fungsi hak merek itu apa aja? Fungsi dari hak merek itu meliputi seperti untuk menjadi identitas produk sebagai alat promosi dan pemasaran. Selanjutnya, menjadi jaminan kualitas bagi konsumen, memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik dari produk ataupun jasa, menjadi aset komersial perusahaan yang dapat dialihkan atau menjualbelikan. Jadi intinya dari hak merek tersebut menjadi nilai ekonomi lah. Untuk hak mereknya sendiri itu ada perlindungannya, ada batas perlindungannya mengenai hak merek, yang dimana hak merek ini berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan ekonomi. Baik, sekian dari penjelasan mengenai hak merek dari saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.